Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dan Bagus di channel Timur ke Barat. Nah, kali ini kita lagi ada di kota Subang, atau yang biasa disebut kota nanas ya. Karena di sini banyak banget nanas gitu, dan ada nanas raksasa gitu ya. Walaupun rasanya ya kalau beli di sini manis dan dibawa pulang asem, tapi emang di sini banyak banget nanasnya ya. Kalau misalkan kalian suka nastar, pasti suka juga nih sama makan nanas ya. Oke ya, kali ini saya akan menginap di salah satu hotel di daerah Subang ya. Namanya adalah Miracle Signature Hills. Nah, sebelum kita lanjut ya, tolong dibantu untuk di subscribe channel saya dan di like video saya ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video seperti ini. Ini kita sudah di jalan ya, bisa dilihat ya, pemandangannya sudah mulai bagus ya, banyak pohon rindang dan juga bukit-bukit dan gunung. Kemudian ini adalah jalan ciaternya ya, sekarang udah dibikin satu arah ya, supaya tidak menumpuk di satu tempat. Nah, ini adalah jalan barunya gitu, yang mana udah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi jalannya ini enak banget ya, lurus satu arah gitu dan luas. Nah, kemudian ini adalah pertigaan Sariater. Jadi kalau kita ke kiri nanti kita tembus ke Sariater, kalau lurus nanti kita sampai ke Lembang ya. Kemudian kita belok kiri aja ya, karena ini searah dengan Sariaternya. Nah, bisa dilihat ya, kiri kanan banyak banget orang yang menjajakan villa ya. Biasa ya, abang-abang villa begitu ya, bawa tulisan villa gitu. Di sini banyak banget villa, namun kali ini saya pengen nyobain camping ya. Bukan camping beneran ya, yang tendanya bisa dibongkar pasang. Tapi ini lebih ke glamping ya, atau glamour glamping ya. Jadi nggak ribet gitu, dan camping tapi fasilitasnya lengkap ya. Hehe. Jadi tapi kenapa gitu ya masih disebut camping? Karena memang dibuat dari tenda ya, jadi bukan dari tembok gitu ya. Jadi emang dibuat dari tenda gitu, tapi diperkuat dan ditambah dengan fasilitas-fasilitasnya, yang mana lengkap banget ya. Jadi nggak ribet deh, nggak harus bawa macem-macem. Pokoknya tinggal bawa badan aja ya, sama duit ya, baru tinggal masuk aja ke hotelnya. Nah, bisa dilihat ini adalah jalur ke Sariater ya. Kalau lurus itu kita bisa melihat gerbang Sariaternya. Jadi dekat ya sama Sariater. Jadi misalkan kalian mau cari air yang panas ya, ya bisa ke Sariater gitu. Karena di hotel itu airnya hangat ya, nggak sepanas yang di Sariater. Nah, di sini kita ambil jalur yang di kanan ya. Kita lurus aja, itu menuju ke pasarnya itu loh. Di situ kan banyak kayak pasar cenderamata gitu ya. Jadi banyak oleh-oleh di situ. Yang jualan nanas juga banyak ya, strawberry, kemudian baju-baju, topi kayak gitu lah. Ya, jadi lurus ini di sini nanti ada perempatan. Kalau misalkan ke toko oleh-oleh itu di sebelah kanan ya, jadi belok kanan. Namun kita akan lurus saja. Oke. Jalannya lumayan sempit ya, tapi ini masih muat kok buat 2 mobil gitu. Bahkan papasan sama bus kayak gini nih, nah kaget kan, itu masih bisa gitu walaupun pelan-pelan ya. Nah, dari perempatan tadi ya, kita langsung lurus aja ya, jalannya agak turun. Nanti sudah kelihatan ya, di ujung atas itu adalah tenda-tendanya ya, yang warna putih. Itu dari sini ya, ini gerbangnya, dan kita langsung belok kanan aja. Jadi emang agak nanjak gitu ya jalannya pas naik ya. Ini lumayan nanjaknya tinggi ya, tapi kuat-kuat aja kok, masih bisa dilaluin gitu ya. Oke, kita lanjut ke parkiran. Nah, di depan ini, bangunan ini ya, ini adalah resepsionisnya ya, atau lobbynya, yang bangunan kaca tadi ya. Dan kita belok kanan, ini adalah parkiran pertamanya. Jadi di sebelah kiri juga ada parkiran yang lebih luas, namun agak jauh ya dari kamar saya. Dan ini adalah penampakan dari parkirannya. Lumayan luas ya,
Jadi muat mungkin 8 mobil ya. Tapi jangan lupa bahwa di sebelah kiri nanti juga ada parkiran. Jadi jangan khawatir kalau misalkan sampai nggak kebagian parkiran gitu ya, karena banyak ya, bisa diatur ya untuk parkirannya. Nah, dari parkiran tadi saya sudah check in ya. Saya pakai aplikasinya Agoda ya, dapat di harga 800 ribuan. Namun di Traveloka juga ada ya. Kalau misalkan kalian mau langsung datang ke sini juga bisa, tapi harganya beda ya, agak lebih mahal ya kalau langsung. Jadi mending pakai aplikasi gitu. Nah, setelah check-in ya, saya langsung menuju ke kamar. Jadi di jalan ini jalannya agak naik ya. Nah, di sini ada kandang burung ya. Kemudian di sebelah kiri itu ada monyet ya, yang diikat ya, bisa buat ini ya, mainan gitu, mau kasih makan atau apa gitu bisa, dan dia nggak galak gitu ya. Kemudian kita naik aja ya, di atas sudah kelihatan banyak tenda-tenda gitu ya di atas yang warna putih tadi. Nah, dari sini ini udah kamar-kamarnya berjajar gitu ya di tenda-tenda ini. Dari sini kita langsung naik aja ya. Jadi sebenarnya di sini ada tiga tipe kamar ya. Yang pertama adalah glamping ya, di harga 800 sampai 1 juta. Kemudian ada kabin 1 ya. Kabin itu di harga 1,5 ya, untuk bisa 3 orang gitu. Kemudian ada lagi kabin yang lebih besar ya, itu bisa sampai 4 orang ya. Jadi kayak 2 lantai gitu. Itu di harga 2 jutaan gitu ya. Oke, kita langsung naik aja nih, Pak. Udah paling atas ya. Jadi posisi saya di paling atas. Emang agak capek jalan ya, tapi nggak apa-apa ya, masih bisa dijangkau ya, nggak terlalu capek juga gitu ya, karena udaranya dingin dan banyak pemandangan yang bisa kita lihat seperti ini. Oke, mari kita menuju ke kamarnya. Ya, di sini bisa dilihat ya, ada tangga ya, kemudian pagernya dari kayu ya. Jadi sepertinya juga udah agak lama ya, takutnya udah lapuk gitu. Terus memang bener ya, jadi bahannya itu dari tenda ya. Di depan tenda ada 2 kursi untuk bersantai. Kemudian tenda ditutup menggunakan resleting ya. Dan ini adalah di dalamnya ya. Ada 1 kamar queen size ya, bisa buat 3 orang mungkin ya, sama anak kecil. Kemudian di sini ada televisi dan pemanas air, ada kopi teh ya. Kemudian ada kipas ya, jadi jangan harap ada AC ya, karena kalau di AC pasti anginnya juga akan keluar-keluar juga gitu. Dan di sini kalau sore atau malam gitu ya, udaranya udah dingin banget, jadi nggak perlu pakai AC. Tapi kalau siang ya pasti panas ya. Mungkin anginnya dingin, tapi untuk hawa di dalam pasti agak pengap gitu kalau siang. Jadi mungkin rekomendasi saya adalah datang di sore hari ya, dan pulang sebelum tengah hari gitu ya. Nah, di sini ada lemari ya, lemari biasa sih. Kemudian ini adalah kamar mandi. Kamar mandinya ala kadarnya sih ya. Jadi yang penting ada air panas aja gitu. Kemudian di sini ada shower ya, 1 shower. Jadi air panasnya hanya keluar lewat shower ya. Jadi nggak keluar lewat keran gitu ya. Jadi panas ya airnya. Kemudian ini adalah toiletnya ya, menggunakan toilet duduk ya. Jadi masih oke lah. Kemudian di sini ada sofa ya, bisa untuk tambahan tempat tidur kalau mau gitu ya. Dan ini adalah amplop dari hotel yang akan saya buka sebentar lagi. Oke, kita coba lihat pemandangan di luar ya. Dan seperti ini adalah view dari luar tenda. Setelah ini kita akan menuju ke kolamnya ya, yang katanya airnya hangat gitu. Akan kita cek sebentar lagi. Nah, ini kita menuju ke kolamnya ya. Jadi dari kamar tadi saya belok ke kiri ya, untuk menuju ke kolam utamanya. Jadi kolamnya yang dalam ya. Jadi mungkin ini buat orang dewasanya. Jalan nggak terlalu jauh ya, mungkin cuman 20 meter kali ya.
Dan ini adalah kolamnya seperti ini. Nah, ini adalah kolamnya ya. Bisa dilihat emang airnya berwarna hijau seperti itu ya. Khas dari kolam air hangat ya. Nah, di sini juga terlihat agak dalam ya di sebelah sini. Jadi mungkin untuk anak kecil kurang cocok ya. Tapi kita masih ada satu kolam lagi ya yang buat anak kecilnya. Nah, kita akan menuju ke sana. Nah, ini adalah kolam keduanya ya. Di sini terlihat emang lebih dangkal ya. Jadi untuk anak sampai dengan 5 tahun aman banget di sini karena nggak ada yang dalam. Oke. Jadi ada 2 kolam ya yang bisa kita pilih dan airnya menurut saya hangat dan ya cukup hangat lah ya. Jadi nggak kedinginan gitu kalau misalkan bermain di kolam itu. Nah, dan ini adalah suasana malam. Menarik sekali bukan ya? Sudah mulai menyala lampu-lampunya gitu ya. Jadi tambah dingin juga. Suhu saya lihat di angka 22 derajat Celcius ya. Kemudian di pagi hari itu sampai dengan 20 derajat ya. Oke, langsung kita menuju untuk makan malam. Jadi di sini ada 2 resto. Yang pertama adalah kafenya. Ini adalah kafe ya. Ini untuk makan malamnya ya. Kafenya di setting vintage ya. Di atas ada ini ya, payung-payung gitu ya untuk hiasan. Kemudian kafenya juga di setting seperti menggunakan mobil VW gitu ya, supaya lebih terlihat vintage dan instagramable juga ya, bisa buat foto-foto. Nah, ini dia penampakan detailnya ya. Lumayan lah ya di sini. Kemudian untuk makanannya, harganya akan saya tunjukkan sebentar lagi ya. Jadi menunya bervariasi ya. Ya yang paling aman sih nasi goreng ya. Jadi rasanya nggak mungkin gagal. Karena untuk harganya ya seperti di hotel berbintang 3 ke atas ya. Jadi 40 sampai dengan 100 ribuan gitu. Oke, itu dia tempat makannya. Dan ini adalah suasana malam di sekitar resto. Nah, ini adalah resto untuk sarapan ya. Di sini sudah gratis sarapan ya untuk 2 orang. Namun kalau kalian bawa anak kecil ya pasti gratis ya, nggak apa-apa. Kemudian di bawah resto itu ada kuda ya. Jadi misalkan anak kalian mau naik kuda bisa, atau orang dewasa juga bisa ya. Harganya 50.000 ya untuk 2 kali putaran ya. Satu orang 50.000 ya. Jadi kalau kayak gitu ya, naik 2 orang jadi 2 kali lipat ya. Tapi itu tergantung kalian bisa negonya ya. Saya rasa sih bisa lebih murah lagi ya. Dan ini dia review dari saya. Halo, selamat sore. Sekarang kami lagi ada di Miracle Signature Hills ya. Tepatnya di kamar yang glamping ya. Ini tipe yang terendah sebenarnya. Jadi di atas ini masih ada cottage ya. Jadi ini yang paling murahnya. Secara keseluruhan sih cukup bagus ya tempatnya. Ya emang kalau namanya camping ya harus begini ya. Dan karena namanya glamping ya, glamour camping, jadi harus ada water heater, kamar mandi, TV, makanya disebut glamour glamping gitu. Untuk keseluruhan tempatnya oke ya, tempatnya enak ya, udaranya sejuk ya. Kemudian fasilitasnya juga bagus ya. Ada kolam air hangat, terus ada resto juga yang sampai jam 11 malam. Terus saya mau buka ini amplopnya yang kita dapat ya, isinya apa aja gitu. Oke, saya dapat 1 amplop ya.
Yang pertama ya, invoice ya. Harga kamar ya saya dapat di harga 800 ribuan ya. Di atas ini ada yang 1.500.000. Kemudian ada welcome drink ya, 2. Terus ada kupon makan ya untuk sarapan pagi ya. Terus wah ini menarik nih, ada tiket gratis ke The Ranch untuk 2 orang. Jadi dengan harga segitu menurut saya oke ya, nggak rugi gitu untuk kesini. Oke, paling itu review dari saya ya. Jika mau berkunjung silahkan cari di Traveloka atau Agoda gitu ya, atau langsung ke IG-nya ya, yaitu di Miracle Signature Hills, tepatnya di dekat Sariater ya, lurus sedikit udah nyampe. Oke, itu aja. Terima kasih.